RSMM 121. Hi readers, I am back. Maaf kalau kadang hanya bisa up sedikit-sedikit alias cuman satu episode aja sehari. Karena kadang Thor juga bingung dikasih crazy update juga like, gift dan juga fotonya gak banyak. Tapi tuntutan update banyak. Tolong dong timbal baliknya, jadi jangan lupa untuk like, gift dan vote ya. Satu lagi, ada yang bilang ini bertele-tele. Lah luculah kalau Weston Group orang terkaya saja dulu belum bisa menangkap Bill yang licin kayak belut, apalagi Valen yang anak baru. Harusnya Bill ini emang lawan yang tangguh dong. Kalau gampang tertangkap gak mungkin ayah Willy gak bisa beresin sampai istri terbunuh dan anaknya hilang. So kalau mau baca, bacalah. Kasih komen semangat. Jangan ikutan mikir gimana endingnya. Dan daripada komen toksik, lebih baik cerita ini disarekan supaya ceritanya bisa diketahui oleh yang lain. Wak-wakaku, maaf curcol BTW, makasih buat yang sudah like dan vote, yang kasih gift besar juga aku ucapin terima kasih ya. Berkat kalian aku ada di sini. Aku seneng karena dukungan kalian, aku jadi semangat update. Happy reading. Revan harus segera bertindak. Dia akan menghubungi Valen dan komandan polisi yang masih di tempat maksiat itu, supaya bisa mengejar pasukan yang mengacau tempat prostitusi itu. Sedangkan di tengah korban baku tembak di area prostitusi Alicia, Valen melihat mayat anak buah Alicia dan anak buah geng Fox. Tapi ia tidak melihat Alicia dan paman Bill-nya. Valen mendesak kesal karena ini berarti ia tidak bisa mengeluarkan istri dan anaknya. Terutama lagi ia juga tidak bisa menyenangkan ayah Willy karena masih harus terkungkung di dalam paviliun panti asuhan. Wong, sebenarnya apa yang terjadi? Valen melihat darah di sekujur tubuh Wong. Valen mengira kalau Wong terluka parah. Tapi ternyata Wong bisa duduk dengan tenang. Pamanmu ternyata sudah menyusun plan B. Jadi ketika dia tahu kalau dirinya tertangkap, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan dirinya. Anak buahnya adalah pasukan pembunuh bayaran yang memang dibayar mahal untuk bisa membunuh orang. Untung aku sudah terbiasa menghadapi hal ini. Tapi tetap saja yang menjadi korban adalah anak buah yang setia dan terpercaya. Wong hanya bisa memandang mayat anak buahnya yang terbujur kaku di sebelah pintu bunker dengan tatapan dingin dan menakutkan. Rupanya ia masih menyimpan rasa kesal dan amarah di dalam hatinya karena ia gagal mengeksekusi Bill dan Alicia. Tangannya mengepal memperlihatkan buku-buku jarinya yang memutih. Tiba-tiba sebelum Valen bisa berdiskusi dengan Wong tentang langkah selanjutnya, pihak kepolisian menemukan bukti sebuah lambang lencana yang tertinggal di dekat mayat-mayat yang terserak. Wong bergeaks mendatangi komandan polisi Nawa dan melihat lencana yang dimaksud. Ternyata mayat yang ditemukan bersama lencana itu bukan anak buahnya maupun anak buah Alicia di tempat prostitusinya itu. Hunter dead. Desis Wong yang membuat komandan polisi Nawa dan Valen langsung menoleh ke arah Wong yang sudah dalam mode amarah tingkat tinggi. Wajahnya yang tampak gelap membuat komandan dan Valen saling bersitatap. Mereka berdua awam dengan dunia permafiaan macam begini. Apalagi Valen. Dia sama sekali tidak bisa meraba siapakah Hunter dead tadi. Wong, sapa komandan dengan nada tegas. Aku mengenalnya. Kalian bukan lawan seimbang dengan mereka. Ini adalah organisasi pembunuh bayaran internasional. Korban-korbannya adalah pejabat dan orang-orang dengan pangkat tinggi, seperti presiden dan orang-orang penting. Ini organisasi yang sudah sangat tua. Mereka mendidik prajuritnya itu sejak bayi. Jadi mereka tidak ada keinginan lain selain mati dalam tugas dan berhasil bersama dengan tuannya. Kalian bukan tandingannya. Mereka adalah pembunuh sejak kecil. Bahkan dalam usia yang masih muda mereka sudah bisa memainkan senjata dan membidiknya dengan tepat.
Para anak buahku ini semuanya memakai rompi anti peluru. Lihat, mereka membidik tepat di bagian vital. Aku adalah orang yang beruntung karena pengawalku yang setia. Aku bisa sembunyi di balik tubuh mereka sehingga aku selamat dari peluru. Tapi, seandainya tadi mereka memeriksa satu persatu maka dapat dipastikan aku biasa mati juga. Jelas Meruwong dengan tatapan jauh. Ia menerawang ke arah Lime. Tatapannya benar-benar kosong. Ia membayangkan kejadian tadi. Sangat mencekam. Untung pasukan itu langsung keluar karena ada perintah lain yang mungkin lebih penting. Kalau mereka begitu hebat kenapa mereka membebaskan kami? Mestinya dia bisa dengan mudah menggabisi kami. Cecar Valen dengan nada tinggi. Dia harus bisa memecahkan misteri ini, supaya ia bisa menggalakkan pasukan itu kan. Karena kamu belum menjadi targetnya. Coba kamu pikirkan, target apa yang hendak diraih paman kamu? Tanya Meruwong balik. Harta Weston Group. Tanya Valen sangsi. Yang lebih berharga dari itu. Karena bayaran Hunter Death ini mahal sekali. Sebelum Valen bisa membahas lebih jauh tentang hal ini dengan komandan dan juga Meruwong, pengawal Erik mengkode dirinya untuk menerima telepon dari Revan. Valen sudah dalam kondisi cemas. Ia cemas kalau Revan mengabari kalau Erik dalam kondisi gawat. Tapi ternyata apa yang diungkapkan oleh Revan jauh membuat Valen shock. Sampai ia hampir pingsan. Tapi ia tidak boleh pingsan. Ia harus tetap sadar dan segera pergi dari tempat ini karena ada nyawa anak-anak, istri dan juga ayahnya yang saat ini diburu oleh Hunter Death. Valen segera berbalik ke arah komandan polisi dan juga Meruwong, karena saat menerima telepon Revan ia sengaja menjauh dari komandan dan juga Meruwong. Melihat wajah Valen yang sama dengan wajah Meruwong tadi membuat komandan Langung merasa kalau ada yang tidak beres. Kenapa? Belum komandan selesai berkata-kata. Langsung saja dipotong oleh Valen. Aku tahu siapa yang mereka incar. Kata Valen dengan suara marah. Siapa? Tanya mereka. Berdua dengan kompak. Ayahku. Entah bagaimana mereka tahu kalau ayah aku masih hidup. Kata Valen bergegas keluar dari tempat itu. Tentunya komandan polisi beserta Meruwong tidak mengizinkan Valen pergi hanya dengan anak buahnya saja. Terlalu beresiko. Valen seperti hanya mengantar nyawa saja. Tunggu. Kita harus buat strategi. Tidak bisa. Anak istri serta anakku tidak bisa menunggu. Mereka dikejar hendak dibunuh. Teriak Valen kesal karena bahunya ditarik oleh Meruwong. Aku akan ikut kamu. Aku akan membawa anak buahku juga. Kata Meruwong sambil mengikuti Valen. Hei, kalian tidak bisa pergi begitu saja. Komandan berteriak karena Valen dan Meruwong dan anak buah mereka sudah melangkah pergi. Lalu komandan berdecak kesal dan memerintahkan beberapa anak buahnya untuk tetap tinggal di sana sedang ia dan sebagian pasukan akan mengiringi Valen. Tidak bisa pergi begitu saja. Komandan berteriak karena Valen dan Meruwong dan anak buah mereka sudah melangkah pergi. Lalu komandan berdecak kesal dan memerintahkan beberapa anak buahnya untuk tetap tinggal di sana sedang ia dan sebagian pasukan akan mengiringi Valen. Komandan polisi Nawa sudah mengejar Valen dan Mr. Wong yang udah berangkat terlebih dahulu. Komandan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mobil yang dikendarai oleh Valen. Tentu saja mobil yang dikendarai oleh Valen itu melaju dengan gila-gilaan. Valen seakan tidak peduli dengan traffic jam yang saat ini ada di hadapannya. Anak buah Komandan Nawa bahkan merasa kewalahan dalam mengejar laju kendaraan milik Valen. Begitu pula dengan anak buah Valen yang menaiki mobil yang lain. Mereka juga melaju dengan kecepatan yang gila-gilaan, seakan mereka tidak mau kalah dengan bosnya. Komandan polisi Nawa sudah mendapatkan konfirmasi bahwa sudah ada juga anak buahnya yang melaju ke panti asuhan milik Valen itu.
Mereka dihubungi oleh pihak pengawal dari Valen yang berjaga-jaga di seputaran panti asuhan. Bahkan komandan polisi itu juga sudah mendapatkan kabar terbaru tentang siapa-siapa saja yang sudah menjadi korban di daerah pemukiman itu yang berada di daerah sebelum panti asuhan. Rupanya benar seperti apa yang dipikirkan oleh Mr. Wong bahwa Hunter Death benar-benar berbahaya. Melihat korban yang berjatuhan di sana dapat diperkirakan bahwa baku tembak yang terjadi sangatlah sengit. Tapi korban jiwa di pihak pembunuh bayaran itu juga tidak sedikit. Komandan polisi itu bisa memperkirakan bahwa orang-orang dari pihak pembunuh bayaran yang lolos tentu saja akan sangat mudah kalau hanya mengalahkan anak kecil, seorang wanita dan seorang laki-laki paruh baya yang sudah tidak berdaya. Setelah mendengarkan kabar itu komandan polisi langsung menyuruh anak buahnya untuk memacu mobilnya. Bukan lagi untuk mengejar Valen tetapi untuk segera tiba di lokasi pemukiman daerah selatan secepatnya. Karena anak buah dari komandan polisi yang sudah berangkat itu mungkin tidak tahu menahu tentang lawan yang saat ini mereka akan hadapi. Bisa jadi mereka malah menjadi korban yang berjatuhan selanjutnya. Jadi komandan polisi Nawa harus segera sampai di sana untuk memberitahukan tentang kondisi itu. Rupanya Valen tidak menuju ke arah pemukiman warga bagian selatan namun langsung mengarah ke bagian pemukiman warga daerah utara tempat yang sekiranya akan dituju oleh istrinya itu. Area base camp yang mau dijadikan tempat pertemuan yang sudah disampaikan melalui Revan juga sudah diinfokan kepada Valen, begitu pula dengan pihak Anindya yang juga sudah diberitahukan tentang posisi letak pertemuan itu. Mudah-mudahan saja sebelum Valen sampai ke sana mereka sudah sampai di sana dengan selamat. Komandan polisi sudah tidak mempedulikan posisi Valen saat ini. Dia lebih memikirkan anak buah miliknya yang tidak tahu menahu tentang lawan tangguh yang saat ini mereka akan hadapi. Jadi dia ingin secepatnya sampai ke arah sana supaya mereka bisa diberi info tentang siapa lawan mereka sebenarnya. Komandan polisi Nawa juga sudah memberitahukan melalui walkie-talkie yang mereka miliki untuk berhubungan satu sama lain. Jangan melakukan penyerangan terlebih dahulu. Dan lebih baik sekarang memantau dari jarak yang jauh supaya mereka tahu posisi pembunuh bayaran itu terletak di mana saja dan masih ada tersisa berapa orang. Menurut anak buah komandan polisi itu yang sudah ada di sana mereka mengatakan bahwa korban sekarat yang dari pembunuh bayaran itu tidak bisa dimintai keterangan walaupun dirinya seharusnya masih bisa bicara. Sekalipun terluka cukup berat orang itu sama sekali tidak menunjukkan kelemahannya. Ini membuat komandan polisi semakin yakin bahwa pembunuh bayaran itu sangat berbahaya jadi dia menyuruh anak buahnya untuk memborgol dan mengamankan orang yang masih hidup itu sekalipun luka parah. Komandan Nawa juga memerintahkan mereka untuk segera memanggil ambulans yang ternyata sudah mereka lakukan sebelum Komandan Nawa mengusulkan hal itu. Beberapa korban yang merupakan anak buah dari Valen sudah langsung diberangkatkan ke rumah sakit terdekat sedangkan korban yang dari pembunuh bayaran itu rata-rata sudah meninggal dunia dan hanya ada satu orang itu saja yang masih hidup dalam keadaan sekarat. Sesampainya komandan polisi itu ke area pemukiman yang dituju dia langsung mendatangi korban yang dimaksud oleh anak buahnya. Lambang lencana yang tertera di baju yang dipakai oleh orang itu sama dengan yang ditemukan di tempat maksiat tadi. Pertanda sebelum ke arah sini mereka tadi pasti lagi dari arah tempat maksiat sana. Komandan polisi tidak langsung menginterogasi orang tersebut melainkan dia langsung menuju ke anak buahnya yang menyusuri jalan ke arah panti asuhan. Dia harus cepat menghubungi anak buah yang pembunuh bayaran yang tersisa. Menurut kalkulasi dari korban hidup yang berasal dari anak buah Valen mengatakan bahwa jumlah pembunuh bayaran yang lolos masih sekitar 10-15 orang. Mereka benar-benar orang-orang yang sangat tangguh. Iyalah tangguh karena mereka memang dididik dari sejak bayi untuk melakukan pembunuhan.
Dan ini merupakan pembunuh bayaran internasional yang harganya sangat mahal. Untuk mengusut pembunuh bayaran internasional seperti ini saja pihak kepolisian seperti dirinya tidak bisa kalau tidak menggandeng Interpol. Komandan Nawa dan anak buahnya yang baru saja datang itu langsung menyusul mereka yang sudah pergi ke arah panti asuhan dan sesampainya mereka di sana keadaan panti asuhan sudah kosong melompong dan pintu-pintu bekas seperti itu bekas didobrak dan ditembaki secara brutal. Melihat kondisi seperti itu komandan polisi langsung menyiapkan anak buah yang dibawanya supaya berjaga-jaga sedangkan anak buah yang tadinya udah berangkat masih berkeliaran dan berjaga-jaga di daerah panti asuhan dan belum berani memasuki areal hutan. Mereka langsung saling berkoordinasi dan saling berbagi info tentang orang-orang tersebut. Rupanya pembunuh bayaran ini belum lama memasuki area hutan. Polisi masih sempat melihat pembunuh bayaran itu menembaki satu persatu pintu yang ditemui dan merangsek masuk. Karena sudah diinfo oleh komandan untuk hanya berjaga dan sudah diinfo bahwa korban sudah melarikan diri dan bersembunyi, membuat mereka tidak melakukan tindakan yang berbahaya. Komandan Polisi Nawa langsung berusaha menghubungi Valen melalui telepon genggamnya agar dia bisa mendapatkan ancang-ancang kira-kira Valen dan anak buahnya sudah sampai di mana. Tapi teleponnya tidak ada respon sama sekali, karena ponsel Valen dalam keadaan off. Akhirnya ia menghubungi Revan yang tadi menginfokan tentang kasus di tempat Alicia terhubung. Mudah-mudahan ia bisa mendapatkan info peta lokasi di mana Valen, dari Revan.